sini kita akan menjelaskan materi di mata kuliah aljabar linear, yaitu tentang vektor eigen dan nilai eigen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Dias Tapiatatan dengan NIM 2413511157. Perkenalkan, saya Saskia Rafa Podia dengan NIM 2413511084. Saya Meta Hudiana dengan NIM 2413511057. Perkenalkan, nama saya Mujafar Khalid Kapadek, NIM 2413511074. Perkenalkan, nama saya Devita Premesti dengan NIM 2413511089. Perkenalkan, nama saya Nabila Nirwasita dengan NIM 2413511069. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan di bagian 1 ada definisi. Jadi, jika A adalah matriks N kali N, maka vektor tidak nol X di Rn disebut vektor eigen. Dari A, jika AX sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan X, yaitu AX sama dengan lambda dikali X. Sekarang skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X dinamakan faktor eigen yang berkoresponden dengan lambda. Kata eigen ini tuh berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Jadi dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Nah, selanjutnya, vektor eigen X menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Nah, jadi kalau X ini adalah vektor, maka apabila X dikalikan dengan sebuah matriks A akan menghasilkan sebuah vektor lain yang merupakan kelipatan dari vektor itu sendiri, atau lambda dikali X. Kata lain, operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif, dan akan berlawanan arah atau arah kebalikannya jika lambda negatif. Di sini ada contohnya, jika lambda berada di antara 0 dan 1, maka akan menghasilkan vektor yang lebih pendek atau menyusut. Lalu jika lambda lebih besar sama dengan 1, akan menghasilkan vektor lain yang lebih panjang dari vektor X. Lalu di sini jika lambda lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 0, maka akan menghasilkan vektor lain yang berlawanan arah yang panjangnya lebih pendek dari vektor X. Lalu jika lambda lebih kecil sama dengan min 1, maka akan menghasilkan vektor lain yang berlawanan arah namun panjangnya lebih panjang dari vektor X. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai eigen dan faktor eigen. Diberikan sebuah matriks A berukuran n kali n, faktor eigen dan nilai eigen dari matriks A dihitung sebagai berikut. AX sama dengan lambda X kalikan kedua ruas tersebut dengan matriks I. Matriks I ini adalah matriks identitas. Jadi, I dikali AX dan I dikali lambda X menghasilkan IAX sama dengan lambda IX. Matriks identitas dikalikan dengan matriks AX, maka akan menghasilkan matriks AX tersebut. Lalu jika lambda X dikalikan dengan matriks identitas, maka akan menghasilkan lambda IX. Maka lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Agar lambda I dikurangi A X sama dengan 0 memiliki solusi tidak 0, maka haruslah determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Persamaan determinan ini disebut persamaan karakteristik dari matriks A, dan akar-akar persamaan tersebut, yaitu lambda dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai eigen. Selanjutnya, aplikasi nilai eigen dan vektor eigen. Digunakan dalam grafika komputer atau grafik komputer. Dalam bidang fisika, digunakan dalam memperhitungkan getaran mekanis, aliran panas, mekanika kuantum. Dalam bidang biologi, memperhitungkan dinamika populasi. Dan ada juga dalam bidang sistem pendukung keputusan dan bidang ekonomi. Selanjutnya ke bagian 2, nilai eigen dan matriks balikan. Teorema.
Sebuah matriks persegi A berukuran n kali n memiliki balikan atau inverse jika dan hanya jika lambda sama dengan 0, bukan nilai eigen dari matriks A. Jika A memiliki balikan, maka determinan A tidak sama dengan 0. Contoh dari contoh 2. Matriks A bernilai 308 min 1 memiliki nilai eigen lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Tidak ada nilai eigen yang 0 sehingga A memiliki balikan. Dapat diperiksa bahwa determinan A sama dengan 3 dikali min 1 dikurangi 8 dikali 0 sama dengan hasilnya yaitu min 3. Hasilnya tidak sama dengan 0 sehingga A memiliki balikan. A kuadrat min 1 sama dengan 1 per determinan A. Min 1, 0, min 8, 3. Sama dengan 1 per min 3, min 1, 0, min 8, 3. Sama dengan 1 per 3, 0, 8 per 3, min 1. Selanjutnya, diagonalisasi. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utama adalah 0. Contohnya ada di contoh 1, yaitu 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Ini bisa disebut dengan matriks diagonal karena semua elemen di atas dan di bawah diagonal utama nilainya adalah 0. Sebuah matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika ia mirip dengan matriks diagonal, yaitu terdapat matriks P sedemikian sehingga matriks P balikan dikali A dikali P adalah matriks diagonal. Dalam hal ini dikatakan P mendiagonalisasi matriks A. P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah basis ruang eigen dari matriks A, yaitu P sama dengan kolom P1 merupakan basis ruang eigen yang pertama. Yang kedua, kolom kedua merupakan basis ruang eigen yang kedua. Dan selanjutnya, misalkan D adalah matriks diagonal, maka A sama dengan P dikali D dikali matriks balikan P. Sama dengan D sama dengan matriks balikan P dikali A dikali P. Selanjutnya, matriks A memiliki kemiripan dengan D. Salah satunya memiliki determinan yang sama, yaitu D sama dengan matriks balikan P dikali A dikali P. Determinan D sama dengan determinan dikali matriks balikan P dikali A dikali P. Sama dengan determinan matriks balikan P dikali determinan A dikali determinan P. Sama dengan determinan balikan P sama dengan 1 per determinan P dikali determinan A dikali determinan P sama dengan determinan A. Jadi, determinan D sama dengan determinan A. Beberapa sifat kemiripan lainnya pada A dan D adalah memiliki rank, nullity, trace, persamaan karakteristik, dan nilai-nilai eigen yang sama. Selanjutnya, ada tabel similarity invariance. Teman-teman bisa dilihat ya tabelnya. Kemudian ada aplikasi nilai eigen dan vektor eigen di dalam Analytic Hierarchy Process atau AHP. Analytic Hierarchy Process atau AHP merupakan metode yang digunakan dalam analisis pengambilan keputusan. Metode ini bertujuan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu dengan pendekatan matematis. Dalam AHP, konsep nilai eigen dan vektor eigen digunakan untuk menurunkan skala rasio dan mengukur tingkat konsistensi penilaian. Adapun tahapan AHP yang pertama, pairwise comparison, setiap alternatif dibandingkan secara berpasangan untuk menentukan tingkat kepentingannya. Jika terdapat N alternatif, maka diperlukan sebanyak N dikali N dikurang 1 dibagi 2 perbandingan. Yang kedua, pembentukan matriks perbandingan. Hasil perbandingan berpasangan disusun ke dalam bentuk matriks. Jika suatu nilai lebih besar dari 1, maka nilai tersebut dimasukkan langsung. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 1, maka digunakan nilai kebalikannya.
Selanjutnya yaitu ada contoh, ada 3 buah yang akan dipilih oleh Joko untuk dibawa piknik. Yaitu ada 3 buah, yaitu ke satu banana, kedua apel, yang ketiga ceri. Dalam aljabar linear, eh, Joko Joko yang ke satu, Joko lebih memilih banana daripada apel karena di poin 3 yaitu sedikit lebih penting. Yang kedua, apel dan cherry. Joko lebih memilih apel daripada cherry karena skalanya di 5 yaitu lebih penting. Yang ketiga yaitu banana dan cherry. Joko lebih memilih banana daripada cherry karena yang skala di 7 yaitu sangat penting. Dan di sini rules-nya yaitu jika nilai diberikan terletak di kiri angka 1, maka kita meletakkan nilai aktual tersebut di dalam matriks. Selanjutnya, jika nilai angka yang diberikan terletak di kanan angka 1, yaitu maka kita meletakkan nilai kebalikannya di dalam matriks. Nah, ini ada tabel matriks apel, banana, dan cherry. A sama dengan dalam apel di dalam matriksnya itu 1, 1/3, 5. Yang kedua banana, yaitu ada 1 sama 7. Yang ketiga cherry cuma ada 1 di kolom ketiga. Dengan perbandingannya yaitu A sama dengan apel 1, 1/3, 5. Dan banana dengan banana 3, 1/7. Dan cherry yaitu 1/5, 1/7, 1. Next. Selanjutnya yaitu menentukan vektor prioritas. Vektor prioritas diperoleh dengan menghitung nilai eigen maksimum dan vektor dari matriks perbandingan vektor eigen, kemudian dinormalisasi sehingga jumlah komponen sama dengan 1. Nilai ini menunjukkan bobot prioritas setiap alternatif. Contoh perhitungannya yaitu A dikali X sama dengan lambda dikali X, yaitu matriksnya yang kolom baris ke-1 yaitu 1, 1/3, 5. Baris kedua yaitu 3, 1/7. Baris ketiga yaitu 1/5, 1/7, 1. Dengan dikali X1, X2, dan X3 sama dengan lambda dikali X1, X2, dan X3. Yaitu ini rumusnya atau det lambda I dikurangi A sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh yaitu yang ke-1 yaitu nilai eigen lambda maksimal sama dengan 3,0649. Yang kedua vektor eigen X sama dengan X1, X2, dan X3. X1 yaitu sama dengan 3,87828, X2 9,02462, X3 yaitu 1. Yang ini yang matriks terakhir yaitu X1 0,2790, X2 0,6491, X3 itu 0,0719. Dengan persentasenya yaitu apel, banana, dan cherry. Apel yaitu 27,9%, banana 64,9%, cherry 7,1%. Next. Yang terakhir yaitu 4 indeks konsistensi atau CI dan rasio konsistensi atau CR. Indeks konsistensi yaitu CI sama dengan lambda maksimum dikurangi N dibagi N min 1, yaitu 3,0967 dikurangi 3 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,0484 dengan tabel konsistensi indeks ini. Rasio konsistensi CR sama dengan CI dibagi RI sama dengan 0,0484 dibagi 0,58 sama dengan 0,8083 sama dengan 88,3%. Jadi jika CR kurang dari 10% maka inkonsistensi dapat diterima. Jika CR lebih dari 10% maka kita perlu merevisi penilaian subjektif dalam pairwise comparison. Kalau teman-teman di sini saya akan mengingatkan dan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen pada matriks berikut. Pertama,
kita lihat pada rumusnya, yaitu determinan dikali A dikurangi lambda dikalikan nanti identitas. Kita dapat tuliskan matriks soal yang tadi kurangi dengan lambda dikalikan dengan metrik identitas. Kita dapat tuliskan seperti ini. Lalu kita kurangkan menjadi 2 min lambda min 2 dan 5 min lambda. Setelah ditulis seperti ini, kita dapat mencari determinan dengan cara 2 min lambda kita kalikan dengan 5 min lambda. Min 2 kita kalikan dengan min 2. Kita min 2 kali min 2. Kita dapat tuliskan seperti ini. Min 2 dikali min 2 yaitu 4 dikali min yaitu min. Lalu kita dapat uraikan si 2 min lambda dikali 5 min lambda menjadi 10. 2 dikali 5 10, 2 dikali min lambda 2 min 2 lambda, min lambda dikali 5 min 5 lambda, dan min lambda dikali min lambda hasilnya plus lambda kuadrat dikurangi 4. Setelah itu kita kurangi angka yang paling belakang dan 2 dikali lambda dengan 5 dikali lambda yang menghasilkan 6 min 7 lambda ditambah lambda kuadrat. Kita dapat tulis seperti ini, lambda pangkat 2 min 7 lambda plus 6. Setelah ditulis seperti ini, kita dapat faktorkan menjadi lambda min 6 dan lambda min 1. Kita dapatkan lambda min 6 sama dengan 0, lambda sama dengan 6, dan lambda min 1 sama dengan 0, lambda sama dengan lambda sama dengan 1. Nah ini adalah nilai eigen. Kita dapat nilai eigen dari matriks berikut, yaitu eigen pertamanya 6 dan eigen keduanya adalah 1. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih nilai eigennya, yaitu lambda 1 sama dengan 6 dan lambda 2 sama dengan 1. Di sini kita akan mencari vektor eigen menggunakan nilai-nilai eigen yang tadi dengan rumus berikut. Kita dapat tuliskan 2 min lambda min 2 min 2 5 min lambda. Di sini kita akan menggunakan nilai eigen yang pertama dulu, lambda 1 yaitu 6. Lambda di sini kita dapat substitusikan menjadi 6. Kita dapat tuliskan seperti ini. 2 min 6 min 2 min 2 5 min 6. Yang hasilnya adalah min 4 min 2 min 2 min 1. Setelah kita dapatkan nilai sebagai berikut, kita dapat mencari nilai satu utamanya. Kita jadikan 6
0 di baris kedua menggunakan operasi baris elementer. Berarti kita pertama di sini saya akan membagi baris pertama dengan min 2 menjadi 2, 1, min 2, 1, min 1. Lalu di sini saya akan menambahkan si baris kedua ini dengan 1 dikali baris pertama. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 1 baris kedua min 2 ditambah 1 dikali 2 adalah 2, min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Min 1 ditambah 1 dikali 1, min 1 ditambah 1 ya hasilnya 0. Setelah nilai di baris kedua ini 0, kita harus mencari satu utama pada baris pertama. Sini saya akan membaginya dengan 2. Baris pertama kita bagikan dengan 2 menjadi 1 setengah 0, 0. Nah, setelah kita dapatkan nilai seperti ini, kita dapat mengalihkannya dengan X1 dan X2. Kita tulis di sini 1 setengah 0, 0. Kita dapat, setelah kita dapatkan nilai seperti ini, kita dapat mengalihkan nilai yang tadi dengan X1 dan X2. Karena ulangnya 0, kita langsung kalikan yang ini saja. 1 dikali X1 yaitu X1 dan setengah dikali X2 yaitu positif setengah X2 sama dengan 0. Untuk mencari nilainya, untuk mencari vektor eigennya, jika si X1 ini nilainya 1, maka X2 ini nilainya adalah minus 2, yang berarti X2 sama dengan min 2X. Karena jika X-nya 1 ditambah min 2, jika X-nya 1 lalu kita tambahkan dengan min 2 dikali X pertama yaitu 1, min 2 dikali X pertama itu min 2 kita kalikan dengan 1/2 yang hasilnya adalah negatif 1. Jadi 1 ditambah negatif 1 menghasilkan 0. Jika X1 nya 2, min 2 ini kita kalikan dengan 2. Min 2 dikali 2 min 4, min 4 kita kalikan dengan 1/2 yang menghasilkan min 2 ditambah min 2 yang hasilnya adalah 0. Jadi baris ruang eigen dari lambda dengan 6 adalah 1 dan min 2. Jika kurang jelas, kita masih bisa buktikan dengan mengalihkan si 1 min 2 ini dengan si soal yang tadi. Kita bisa kalikan seperti ini. 2 min 2 min 2 5 dengan 1 min 2. 2 dikali 1 2 kali 1 dan min 2 dikali min 2 ditambah min 2 dikali min 2. Lalu yang bawah min 2 dikali 1
2 min 2 dikali min 2 yaitu 4. Kita tuliskan 2 tambah 4, dan min 2 kali 1 min 2 5 dikali min 2 yaitu min 10. Min 2 ditambah min 10, kita tuliskan 6 dan min 12. Di sini jika kita keluarkan 6, maka kita dapatkan 1 dan min 2. Hasilnya sama. Jadi terbukti kalau vektor eigen dari matriks ini dan nilai eigennya 6, baris ruang eigennya adalah 1 dan min 2. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan latihan soal. Di sini saya menggunakan soal 3 kali matriks 3 kali 3. Pertama-tama seperti biasa, seperti tadi kita cari dulu nilai eigen dengan rumus determinan dikali A dikurangi lambda dikalikan matriks identitas. Kita dapat tuliskan 5 0 0 0 21 0 1 2 matriks soal. Kita kurangi dengan lambda yang dikalikan dengan matriks identitas. Lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Kita dapatkan hasilnya adalah 5 min lambda 0 0 0 2 min lambda 1 0 1 2 min lambda. Nah teman-teman, di sini ada 2 cara untuk menjadikan persamaan si bentuk matriks ini. Kita bisa menggunakan OBE atau ekspansi kofaktor. Di sini saya menggunakan ekspansi kofaktor. Kita gunakan baris yang paling atas, kita tuliskan 5 min lambda, lalu kita ambil di baris pertama dan kolom pertama. Kita dapatkan 2 min lambda kuadrat min 1. Lalu di sini kita dapat uraikan 2 min lambda min 1, 5 min lambda 4 min 2 lambda plus lambda kuadrat min 1. 2 min lambda 4 kita kurangkan dengan 1 menjadi 3. Min 2 lambda kita kurang dengan 2 lambda, hasilnya adalah 4 lambda plus lambda kuadrat. Kita dapat tuliskan 2 min lambda kuadrat min 4 lambda plus 3. Nah, di bagian ini kita dapat faktorkan. Kita mendapatkan lambda min 3, lambda min 1. Di sini kita dapat nilai-nilai eigennya teman-teman. Jadi kita dapat nilai eigen pertama adalah 5, nilai eigen kedua adalah 3, dan nilai eigen ketiga adalah 1. Dan ini adalah nilai-nilai eigen dari matriks yang ada di soal. Teman-teman, di sini kita tadi udah dapat nilai-nilai eigennya, yaitu lambda 15, lambda 23, dan lambda 31. Di sini kita akan mencari vektor eigen. Kita coba dengan lambda 1 dulu, yaitu 5. Rumusnya adalah 1 min
lambda identitas. Kita dapat tuliskan 5 min lambda 0 0 0 2 min lambda 1 0 1 2 min lambda. Kita dapat substitusikan lambda tersebut dengan nilai ini 5. Kita dapat tuliskan menjadi 5 min 5 yaitu 0 0 0 0, 2 min 5 yaitu min 3, 1 0 1 2 min 3, 2 min 5 yaitu min 3. Kita dapat bentuk seperti ini. Setelah ini saya akan mencoba untuk mendapatkan satu utama dengan metode OBE. Kita tulis di sini 0 0 0 0 min 3 1 0 1 min 3. Kita hapus. Langkah pertama di sini saya akan mendekatkan baris kedua dengan baris ketiga. Kita dapatkan 0 0 0 0 1 min 3 0 min 3 1. Langkah berikutnya di sini namun packaging. Pegang kebat. Tilu. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan baris ketiga ditambah 3 dikali baris kedua. Sini kita dapatkan 0 0 0 0 1 min 3 0 0 1 ditambah 3 dikali min 3 min 9 ditambah 1 dikurangi 9 itu min 8. Tilu. Lalu langkah berikutnya di sini saya akan membagi baris ketiga dengan min 8. Kita dapatkan 0 0 0 0 1 min 3 0 0 1. Lalu langkah berikutnya di sini saya akan menambahkan baris kedua ditambah 3 baris ketiga. Kita dapatkan 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Di sini kita dapat tuliskan x3 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, dan 1 sama dengan s, yaitu sembarang nilai bilangan bulat. Kita dapatkan baris ruang eigennya pada lambda 1 sama dengan 5, yaitu 0 0 s, atau kita bisa tulis s 0 0 1. Nah, ini untuk lambda pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan lambda kedua, yaitu 3. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan lambda 2 sama dengan 3. Kita substitusikan seperti tadi pada lambda di sini. Kita gunakan ini 5 min 3, kita dapatkan 2 0 0 0
2 min lambda. 2 min 3 kita dapatkan min 1, 1. 0, 1 kita dapatkan min 1. Seperti tadi, di sini saya akan menggunakan OBE. 0 min 1, 1, 0, 1 min 1. Kita hapus. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menambahkan si baris ketiga ini dengan 1 dikali B2. Kita sukan 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Selanjutnya saya akan menambahkan Tilu. sini saya akan mengalihkan B 1 baris 2 dikali 1 B 1. Sini kita dapatkan 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya di sini kita akan dapatkan satu tambah dengan membagi si baris pertama ini dengan 2. Kita dapatkan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini kita dapatkan X1 sama dengan 0, X2 yaitu S atau sembarang nilai bilangan bulat, dan X3 yaitu S sembarang bilangan bulat. Maka baris ruang eigen dari lambda dengan 3 yaitu 0 S S, atau kita dapat tulis seperti ini S 0, 1, 1. Ini untuk lambda sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan mencari vektor eigen dari nilai eigen lambda 3 yaitu 1. Kita dapat tuliskan 5 min lambda 0, 0, 0, 2 min lambda 1, 0, 1, 2 min lambda. Lambda pada matriks ini kita dapat substitusikan dengan lambda ini, lambda 3 sama dengan 1. Kita dapat tuliskan 5 min 1, 0, 0, 0, 2 min 1, 1, 0, 1, 2 min 1. 5 min 1 hasilnya 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kita mendapatkan output matriks 400, 011, 011. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan satu utama. Kita tulis ulang matrisnya di sini. 0, 1, 1. Di sini saya akan mencari nilai 0, menjadikan nilai 0 pada baris ketiga. Di sini saya akan
Mengurangi baris ketiga dengan baris kedua, kita dapatkan 4 0 0 0 1 1 0 0 0. Di sini saya akan mencari satu utama di baris pertama. Kita bagi baris pertama dengan 4, dapatkan 1 0 0 0 1 1 0 0 0. Nah, di sini sudah ketemu satu utama di baris pertama, satu utama di baris kedua. Kita bisa jadikan sebuah persamaan X3 di sini adalah S atau sembarang nilai dengan bulat. Sini X2 plus X3 dengan S. Sama dengan 0. X1 sama dengan 0. Jika saya tuliskan di sini X3 sama dengan S, otomatis X2 adalah min S. Kita dapat tulis seperti ini. Satunya 0, X2 nya min S, dan X3 nya S. S kita bisa keluarkan menjadi 0 dan 1 1. Jadi baris ruang eigen dari lambda sama dengan 1 adalah vektor 0 min 1 1. Mungkin ini soal ini saja yang bisa saya kerjakan. Untuk soal selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigen. Di sini kita memiliki nilai matriks 2 kali 2 dengan nilai 4 1 1 4 yang berbentuk matriksnya delta min lambda dan identitas sama dengan ini nilai matriks 414, ini nilai identitasnya lambda 1 0 0 1 sama dengan ini masih nilai matriks 4 1 1 4 min nilai identitas lambda 0 0 lambda sama dengan nilai hasil bentuk matriksnya 4 min lambda 1 1 4 min lambda. Ini perhitungan determinannya. Dalam kurung 4 min lambda dalam kurung 4 min lambda min 1 kali 1 sama dengan hasilnya jadi dalam kurung 4 min lambda jadi pangkat 2 1 kali 1 jadi 1 min 1 sama dengan 4 min lambda pangkat 2 min 1 sama dengan dalam kurung 4 min lambda min 1 4 min lambda plus 1 sama dengan 3 min lambda dan 5 min lambda sama dengan 0. Hasil nilai lambda 1 3 dan hasil nilai lambda 2 5.
Dan di sini kita akan mencari vektor eigen untuk lambda 3. A min 3 identitas sama dengan matriks 4 1 1 4 min 3. Ini hasil dari lambda matriks identitas 1 0 0 1 sama dengan matriks 4 1 1 4 min. Dan ini hasil dari identitas sama lambda 3 0 0 3 sama dengan ini hasil dari gabungan 4 min 3 1 4 min 3 sama dengan 1 1 1 1. Ini dikurang bentuk persamaan x1 plus x2 0 x1 sama dengan min x2, misalkan x2 1, maka x1 min 1 x sama dengan matriks x1 x2 sama dengan vektor min 1 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 adalah vektor min 1 1. Tak mulai. Di sini kita akan mencari nilai vektor eigen untuk lambda 5. A min 5 identitas sama dengan matriks 4 1 1 4 min 5 identitas matriks 1 0 0 1 sama dengan matriks 4 1 1 4 min hasil dari nilai identitas 5 0 0 5 sama dengan 4 min 5 1 1 4 min 5 sama dengan hasil matriks min 1 1 1 min 1. Bentuk persamaannya x1 tambah x2 sama dengan 0, x2 sama dengan x1. Misalkan x1 sama dengan 1, maka x2 sama dengan 1. Vektor x sama dengan matriks vektor x1 x2 sama dengan vektor matriks S1 1. Vektor eigen untuk lambda 5 adalah 1 1